Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget, udah kirim puluhan lamaran kerja, tapi kayaknya diabaikan gitu aja? Kalau iya, tenang, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas taktik jitu menaklukkan dunia rekrutmen, langsung dari kacamata rekruternya. Jadi siapkan catatan Anda ya, karena ini ibarat kelas master strategis buat dapetin pekerjaan impian Anda. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dengan satu fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. 7 detik. Iya, Anda nggak salah dengar. Berdasarkan riset pelacakan mata, 7 detik itu adalah rata-rata waktu yang dihabiskan seorang rekruter buat ngelihat satu CV sebelum mereka mutusin apakah Anda layak dipertimbangkan atau ya dibuang. Gila kan? Taruhannya benar-benar tinggi di sini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi keterampilan, atau yang kita sebut dengan trilogi PKS. Gini, sebelum Anda sibuk ngutak-ngatik CV, Anda tuh harus punya fondasi PKS ini dulu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga hal ini jelas nggak bisa didapetin secara instan ya kan? Nah, elemen-elemen ini ibarat bangunan yang dibentuk lewat pendidikan formal buat dapetin teorinya, lalu ikut organisasi buat ngelatih kerja tim, dan tentunya magang buat ngerasain praktek langsung di dunia nyata. Sip, fondasi udah kuat. Sekarang kita lanjut ke bagian 2. Gimana sih cara membuat CV yang benar-benar bisa menangin hati rekruter? Ingat ya, CV itu ibarat alat bertahan hidup Anda buat ngelewatin ujian 7 detik tadi. Komponen pentingnya itu harus ada informasi kontak, ringkasan profil, pendidikan, pengalaman magang atau organisasi, keterampilan teknis, dan pencapaian. Susun semuanya serapi mungkin. Dan, satu lagi, rekruter itu hampir pasti bakal ngecek jejak digital Anda loh. Jadi pastikan personal branding Anda di internet juga terlihat sangat profesional ya. Nah, ini dia nih satu kesalahan fatal yang sering banget saya lihat. Tolong jangan pernah pakai progress bar atau bintang-bintang buat ngukur skill Anda. Kayak nulis Excel 80%. Maksudnya 80% itu apa coba? Itu subjektif banget. Sebagai gantinya, langsung aja pakai metrik yang konkret. Misalnya tulis TOEFL 520 atau mengetik 65 kata per menit. Hasilnya jelas, padat, dan yang paling penting tak terbantahkan. Terus gimana kalau Anda fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja sama sekali? Tenang, nggak usah panik. Anda tetap bisa menonjol kok. Caranya, tonjolkan aja proyek kuliah atau tugas akhir Anda. Deskripsikan tugas spesifiknya, misal Anda jadi ketua kelompok. Dan jangan lupa cantumkan hasilnya. Misalnya, berhasil dapatin nilai tertinggi 93 dari 100. Ini tuh ngebuktiin ke mereka kalau Anda beneran bisa ngasih hasil yang nyata. Oke, lanjut ke bagian 3. Kita bakal ngomongin soal menyelaraskan tujuan dan budaya perusahaan. Kalau Anda dipanggil wawancara, selamat! Itu artinya CV Anda berhasil ngembus filter awal. Tapi tunggu dulu, pertanyaan utama yang muter-muter di kepala rekruter sekarang adalah, apakah kandidat ini cocok sama visi dan budaya kerja kita? Percaya deh, sehebat apapun skill yang Anda punya, kalau value atau nilai-nilai pribadi Anda nggak sejalan sama mereka, kemungkinan besar Anda nggak bakal diterima. Terus gimana cara ngebuktiinnya? Langkah pertama, pamerkan pengetahuan Anda. Anda pasti bakal ditanya hal-hal kayak, apa sih yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Atau inovasi apa yang bisa Anda kasih? Nah, kalau Anda udah lakuin riset mendalam soal keunggulan dan kelemahan mereka, itu bakal ngebuktiin banget kalau Anda punya minat yang tulus dan tujuan Anda tuh emang sejalan sama mereka. Selanjutnya, bersiaplah karena rekruter bakal menggali lebih dalam soal kepribadian Anda. Ini murni buat verifikasi kecocokan budaya ya. Mereka mungkin nanya Anda tuh lebih suka kerja sendiri atau dalam tim, atau gimana cara Anda ngadepin rekan kerja yang melanggar aturan. Di sini, mereka tuh bukannya nyari jawaban matematis yang mutlak bener loh. Mereka cuma mau mastiin kalau Anda bakal bisa survive dan berkembang di lingkungan kerja mereka sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian 4, menguasai metode STAR. Ini krusial banget. Gini, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan soal kepribadian tadi, Anda butuh struktur biar jawabannya nggak ngalor ngidul. Gunakan yang namanya metode STAR. S untuk situation, di mana Anda ngejelasin latar belakang masalahnya. T untuk task, yaitu apa peran Anda di situ. A untuk action, langkah nyata apa yang Anda ambil. Dan R untuk result, alias hasil akhir yang dicapai. Ini tuh ibarat formula ajaib buat menceritakan kesuksesan Anda. Coba deh, kita pelankan sedikit ritmenya sekarang. Mari kita latihan mental sebentar. Bayangin Anda lagi duduk di kursi panas wawancara, terus rekruternya ngasih pertanyaan yang super umum ini.
Coba ceritakan satu momen saat Anda memecahkan masalah yang sulit. Coba ingat-ingat lagi satu momen waktu kuliah atau pas ikut organisasi. Nah, gimana cara Anda bakal ngejawabnya? Daripada jawabannya berbelit-belit dan bikin bingung, mending langsung terapkan STAR. Contohnya gini, situasi, penjualan kuartal pertama turun 20%. Tugas, saya ditugaskan buat nyari solusinya. Aksi, saya langsung lakuin riset pasar dan ngadain training buat tim. Hasilnya, penjualan di kuartal kedua naik 35%. Boom, gila kan? Itu sangat jelas, padat, dan super meyakinkan. Jadi, siapkan cerita-cerita Anda dan bingkai ke dalam format ini sebelum Anda berangkat wawancara ya. Dan satu hal lagi yang harus selalu Anda ingat, nyari kerja itu ibarat lari maraton, bukan lari jarak pendek. Anda nggak cuma diwawancara satu kali doang. Pertama, Anda bakal ketemu HR untuk ngelihat kecocokan karakter secara umum. Habis itu, lanjut ke user atau calon manajer Anda buat ngetes skill teknis. Dan puncaknya, Anda bakal ketemu eksekutif senior yang lebih fokus ke visi jangka panjang. Jadi pastikan Anda bisa mengadaptasi gaya komunikasi Anda di tiap-tiap tahapan ini, oke? Sebagai penutup, coba tanyakan pertanyaan simpel tapi mendalam ini ke diri Anda sendiri. Apakah personal branding Anda yang sekarang udah benar-benar mencerminkan fondasi PKS yang dibutuhin sama budaya perusahaan impian Anda? Kalau jawabannya belum, nggak apa-apa. Langsung poles lagi CV Anda, latih terus metode STAR tadi, dan jadilah kandidat yang tak terbantahkan. Terima kasih ya udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Tetap semangat dan semoga sukses nembus pekerjaan impiannya.